Salim dan Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindan, pimpinan Majelis Taklim Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jalan Otista Raya nomor 117 Jakarta Timur, dan sekaligus Ketua Umum Harjo Habaib Relasi Jokowi. Saya banyak melihat dan juga saya banyak mendengar dan juga saya mendengar langsung bagaimana gerakan-gerakan yang sampai kadang-kadang masif di masyarakat, terutama boleh dikatakan dikategorikan masuk dalam rasis, yaitu mengusir para habaib Ba'alwi dari NKRI. Di sini saya mengajak antum semuanya agar pakai naluri akal yang cerdas. Sebagai WNI, hendaknya datangilah DPR RI atau ke Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, memohon agar imigran keturunan Yaman yang sudah ratusan tahun di sini dideportasi dari NKRI. Semoga berhasil. Dan juga lebih bagus datangi, sambangi soan ke Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan juga ke Sekjen PBNU Bapak Haji Gus Ipul. Datangi beliau dan demo kalau perlu di situ, minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Tak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Saya orang pertama apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman yaitu dari habaib Ba'alwi diusir dari NKRI, saya orang pertama dan saya siap dipecat sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Nah, sebentar lagi nih kan ada Habib Umar bin Hafid, insya Allah mau datang di Indonesia. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, rondonya saya lihat salah satunya menghadiri multaqo di Tebu Ireng, tempatnya pesantren yang didirikan oleh Al-Alam Ad-Da'i Ilallah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kan kalau dibilang Habaib Ba'alwi ini bikin resah di NKRI. Nah, kalau perlu demo ke Soekarno-Hatta menolak atau bikin medsos sekalian, tolak Habib Umar bin Hafid dan rombongannya masuk di NKRI dengan alasan argumentasi bahwa imigran habaib Ba'alwi bikin resah, bikin rusuh di NKRI. Ya silakan. Dan juga bikin surat ke Ponpes Tebu Ireng sekalian menolak multaqo yang dihadiri oleh Habib Umar bin Hafid dan rombongan dan para habaib Ba'alwi dari Yaman. Enak kan saran saya? Nah, top. Kalau kita ngerti
sebagai anak bangsa bahwa negara ini negara hukum, negara ini bukan negara yang amburadul dan bukan atas kekuatan otot, tapi kekuatan otak, dan negara ini adalah negara yang dipenuhi dengan undang-undang yang berlaku di NKRI ini. Pahamilah bagaimana caranya mengusir, bagaimana caranya mendeportasi. Silakan datang ke DPR RI atau ke Menteri Kehakiman dan HAM, monggo, jangan ragu-ragu. Jadi mainnya itu nggak nanggung. Jadinya kalau main nanggung ya repot. Kayak begini akhirnya. Top. Kalau bisa ngusir Mbak Alwi dari NKRI, top. Top. Udah. Top, saya yakin udah. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkoar-koar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Insya Allah kalau dikabulkan, monggo dikabulkan, dan saya siap hengkang dari NKRI. Mudah-mudahan antum semua mengerti. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Yuna Muhammad ada pertumpahan darah, ada yang saling gesek-menggesek, yang tepuk tangan orang-orang yang tidak ingin NKRI utuh dan NKRI bersatu. Apalagi kita sebagai pecinta Nahdlatul Ulama, hendaknya kita merangkul, bukan kita memukul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan video dari Habib Salim Jindan. Dari apa yang disampaikan beliau, kelihatan beliau itu tidak terima tentang fenomena Pak Alawi diserang, dan beliau mengatakan bahwa pengusiran kaum klan Pak Alawi pulang ke rumahnya di Yemen itu sebenarnya itu biasa lah, maksudnya enggak begitu serius banget enggak. Dan saya yakin teman-teman itu, saudara-saudara itu ya sudah paham. Tapi begini loh, kenapa kami bersikap seperti ini? Karena kegelisahan kami akhir-akhir ini karena pola tingkah mereka yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mencaci maki, menghujat pemerintah, kan begitu, imbasnya kan begitu. Dan dari pernyataan Habib Salim Jindan ini seakan-akan menyalahkan kita, menyalahkan kami, rasis lah, kan gitu. Terus menantang-nantang. Jadi dari bahasanya itu menantang. Kami disuruh datang menemui Pak Presiden, Pak DPR, Pak MPR, kan seperti itu loh. Seumpama di ACC, saya siap dideportasi pertama kali, ya gitu tuh. Ini menantang. Ini bukan malah memberikan solusi, tetapi di sini malah bikin suasana itu menjadi gerak, menjadi panas. Kalau menurut saya seperti itu. Seharusnya sekelas beliau itu kan memberikan warna, memberikan nuansa yang
damai yang sejuk. Jadi seakan-akan tidak terima teman-temannya dikeratak sama teman-teman itu. Dan ngapain? Terus kemarin kemana pada saat mereka melakukan aksi demo berjilid-jilid, bahkan Indonesia itu hampir chaos. Kalian di mana? Ngumpet di mana? Kenapa teman-teman kalian tidak kalian tegur, dinasehati? Kan seperti itu toh. Nah, kenapa kami bersuara lewat media sosial seperti ini? Tujuan kami jelas, mengcounter gerakan mereka, mengcounter framing mereka yang mengatasnamakan cucu Nabi. Bahkan gaya mereka, pola mereka itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Kalau dulu jualan pakai ayat, terus jualan Islam, terus jualan ulama, terakhir jualan nasab, jualan cucu Nabi. Karena mereka sadar dengan jualan seperti itu akan laku keras di Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Habib? Siapa yang tidak mengenal Dzurriyyatur Rasul? Siapa yang tidak mengenal Islam? Kan seperti itu tuh. Tetapi gerakan-gerakan mereka, framing mereka ini kalau dibiarkan, ini betul-betul akan memporak-porandakan simpul-simpul persatuan dan kesatuan di NKRI. Bagaimana arogansinya mereka, seumpama imam besar mereka kesenggol, pasti dipersekusi. Terus imam besarnya ngomong, saya tidak nyuruh, muhibin saya yang bergerak, kan gitu toh. Loh, dengan mudahnya seperti itu, seakan-akan cuci tangan atas segala permasalahan yang terjadi. Seumpama ada chaos ya, mereka paling ya cuci tangan. Oh, saya tidak tahu, saya bukan saya. Kan mereka itu sangat lihai, berdalih, berkilah, bahkan memelintir fakta, kan gitu. Bagaimana Gus Dur dihina, dicaci maki, kan gitu loh. Ini fakta guys, fakta. Jadi tolonglah Habib Salim Jindan statementnya yang agak menenangkan, menyejukkan, jangan menantang begitu. Jadi dari statement beliau ini saya mengamati, mencermati, ini menantang, menantang. Yang kalian tantang itu pribumi loh. Kalau pribumi bergerak semua, ya sudah. Coba seumpama kasusnya dibalik. Seumpama kami dari klan Anda dengan pola pikir yang sederhana seperti kami ini. Terus yang besar itu klan dari pribumi, kalian, antum. Pasti habis kami, habis. Mau kalian sedikit saja bikin kepala pusing kok. Aparat juga pusing. Apalagi kalau besar. Makanya sebelum kalian besar, kami berusaha untuk mengkanter gerakan-gerakan kalian yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan cucu Nabi, kan gitu. Gitu guys. Memang kita harus objektif. Kami tidak pernah diajari rasis. Kami tidak pernah diajari arogansi. Kami tidak pernah diajari anarkis. Tetapi jargon kami tidak pernah mencari musuh. Tetapi pada saat ketemu musuh tidak akan surut langkah kami ke belakang. Tidak akan lari. Dan begitu. Jadi sangat disayangkan sekelas Habib Salim Jindan menantang-nantang statementnya. Kan sangat disayangkan. Apa memang pola pikirnya
Bani Pahlawi itu seperti itu, tanpa berpikir ulang, yang dibilanya itu salah loh, kan gitu. Kan kalau dipetakan membela orang salah, ya akan menjadi salah. Teori agama asyariku fisyarri syarrun, bersekutu dengan kejahatan akan menjadi jahat pula. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang betul-betul menggunakan akal waras, terus mampu membedakan mana itu kebaikan, mana itu keburukan, mana itu sesuatu yang ma'ruf, mana itu sesuatu yang munkar. Sederhana kan? Jadi kami berkoar-koar seperti ini, tujuan kami jelas, menjaga NKRI, terus membersihkan baginda Rasulullah SAW dari pengakuan-pengakuan palsu yang mengatasnamakan jujur Nabi. Ini yang kami yakini, bahwa ini insya Allah ada kemanfaatan, ada kemaslahatan untuk diri kami, untuk keluarga kami, umuman untuk bangsa dan negara yang sangat kami cintai. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.